Momen penebusan dosa Andrew Jung bawa kemenangan penting Persib Bandung. Persib harus berterima kasih kepada wasit Yuda Yamamoto. Lini belakang solid, Teja Paku Alam catatkan clean sheet lagi. Ex Persija Jakarta incar pelanggaran lawan Persib Bandung. Dan gagal dapatkan Martin Paes, Bobotoh desak Persib datangkan alternatifnya. Momen haru Andrew Jung bawa kemenangan penting Persib Bandung. Persib Bandung baru saja menuntaskan laga tunda pekan ke-8 dengan menghadapi PSM Makassar. Bermain di kandang sendiri dengan dipenuhi bobotoh, Bojan Hodak menurunkan pemain terbaiknya. Turun dengan formasi 4-2-3-1 andalannya, Bojan mempercayai Teja sebagai tembok akhir Pangeran Biru. Di laga ini, penyerang andalan Bojan, Ramon Tanke, tidak bermain untuk laga ini dikarenakan cedera. Sejak peluit awal dibunyikan, PSM Makassar berupaya mengambil inisiatif permainan dengan mengandalkan penguasaan bola dan operan pendek antar lini. Namun, tekanan tersebut belum mampu membongkar pertahanan Persib. Petaka menghampiri Jugo Eja pada menit ke-21, di mana Mufli Hidayat melakukan pelanggaran kepada Berguinho di kotak penalti. Andrew Jung maju sebagai Algojo, namun eksekusinya berhasil ditepis oleh Hilman. Gagal mencetak gol dari titik penalti tidak membuat Andrew Jung terpuruk. Andrew Jung sukses memanfaatkan umpan silang Tom Hai dengan sundulan terarah yang berbuah gol pembuka. Momen ini menjadi penebusan dosa bagi sang striker. Skor 1-0 pun bertahan hingga babak pertama berakhir, walaupun banyak kesempatan yang diperoleh kedua tim. Jalannya babak kedua pun juga begitu panas dan sengit. Kedua tim tak mengendurkan serangan ke arah lawan. Namun, saking ketatnya pertandingan, tidak ada gol yang tercipta lagi. Skor 1-0 yang dicetak Andrew Jung di babak pertama menjadi penutup laga ini. Kemenangan ini menorehkan sejarah manis bagi Bojan Hodak saat menangani skuad Pangeran Biru. Laga melawan PSM Makassar ini menjadi laga ke-100 baginya saat melatih Persib Bandung. Selain itu, kemenangan ini menandakan kemenangan 100% di kandang sendiri untuk kompetisi BRI Super League musim ini. Selain itu, Bobotoh menyoroti beberapa momen di laga ini. Di antaranya ialah kepemimpinan wasit yang dinilai sangat adil dan tegas. Yap, laga Persib versus PSM Makassar ini dipimpin oleh wasit asal Jepang, Yuda Yamamoto. Wasit ini tidak pilih kasih untuk memberikan peringatan kepada pemain Persib ataupun PSM Makassar. Dia sangat tegas dalam memimpin jalannya laga panas ini. Selanjutnya, permainan kedua tim tentu layaknya derby tim papan atas yang membuat para pemain nyaris baku hantam karena memang jalannya pertandingan sangat panas. Banyak para pemain saling senggol bahkan adu sikut. Namun, anak asuh Thomas Teruca yang paling banyak melakukan pelanggaran mulai dari menarik baju, menarik bahu, hingga kepala menghantam kepala. Sampai wasit asal Jepang tersebut banyak memberi kartu kuning kepada pemain PSM di babak kedua. Bobotoh juga menyoroti ex pemain Persija, Reski Fandi di babak kedua. Yap, dirinya seakan mengincar untuk melakukan pelanggaran kepada pemain Persib Bandung. Dia bahkan sering melakukan kontak fisik kepada lawannya. Di sisi lain, kita juga patut memberikan kredit kepada lini belakang Persib Bandung yang tampil begitu kompak dan solid. Teja Paku Alam yang menjadi tembok terakhir Persib Bandung juga tampil begitu mengesankan. Save yang paling membuat kagum saat one-on-one dengan pemain PSM pada menit ke-80. Jika dia tidak melakukan save krusial, maka kemungkinan skor imbang yang didapat oleh Persib Bandung. Usai laga menghadapi PSM Makassar, Persib Bandung akan menghadapi Persik Kediri pada hari Senin 5 Desember dengan status tandang. Semoga saja para anak asuh Bojan Hodak ini bisa tampil maksimal agar bisa mendapatkan hat-trick juara BRI Super League. Bojan Hodak langsung fokuskan lawan Persija. Laga panas melawan PSM Makassar baru saja usai, namun Bojan Hodak tidak membiarkan adrenalin pemainnya turun karena pertempuran sesungguhnya melawan rival abadi sudah di depan mata. Bojan Hodak langsung mengalihkan fokusnya ke laga maha penting berikutnya, El Clasico melawan Persija Jakarta. Tidak ada waktu untuk larut dalam hasil melawan PSM Makassar karena gengsi melawan Persija jauh lebih besar dari sekedar 3 poin. Bojan menyadari bahwa laga melawan Persija bukan hanya soal taktik tapi soal harga diri. Dia sudah memikirkan strategi untuk meredam macan Kemayoran bahkan sebelum laga PSM benar-benar tuntas. Fokus instan ini menunjukkan betapa seriusnya Bojan mempersiapkan tim. Dia ingin memastikan fisik pemain pulih cepat dan mental bertanding tetap di level tertinggi. Melawan Persija selalu berbeda, tekanannya lebih berat, atmosfernya lebih gila.
Kesiapan mental yang dituntut Bojan ini adalah sinyal bagi pemain untuk melupakan rasa lelah. Laga melawan Persija adalah panggung di mana pahlawan lahir. Bojan ingin skuadnya tampil Spartan dan tidak memberikan celah sedikit pun bagi rival. Fokus laser yang ditunjukkan pelatih ini harus menular ke seluruh elemen tim. Konsentrasi penuh yang dibangun sejak dini ini wajib menjadi modal utama untuk memenangkan duel harga diri melawan Persija Jakarta di laga mendatang. AFC rilis jadwal drawing ACL 2. Kabar baik dari AFC semakin memanaskan semangat Bobotoh, di mana status istimewa Persib di pot undian membuka jalan lebar menuju mimpi final Asia. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) akhirnya merilis jadwal undian babak 16 besar AFC Champions League 2 musim 2025-2026. Namun yang membuat jantung Bobotoh berdegup kencang bukan hanya jadwalnya, melainkan konfirmasi status Persib. Berkat performa gemilang di fase grup, Persib Bandung dipastikan masuk dalam pot 1 alias pot unggulan. Keuntungan ini sangat masif. Berada di pot 1 berarti Persib akan terhindar dari pertemuan dini melawan raksasa-raksasa Asia lainnya di babak 16 besar. Seperti yang sudah dibahas di berita lalu, Persib akan menghadapi 3 di antara dari Pohang Steelers, Chan FC, dan Ratchaburi FC. Drawing 16 besar ACL 2 ini sendiri akan digelar pada 30 Desember mendatang di Malaysia. Peluang untuk melaju jauh bahkan menembus final kini terbuka sangat lebar. Lawan yang akan dihadapi dari pot 2 di atas kertas memiliki kualitas yang bisa diimbangi atau bahkan diatasi oleh Maung Bandung. Status unggulan ini adalah buah dari kerja keras tim yang tak kenal lelah. AFC mengakui kualitas Persib sebagai salah satu kekuatan baru yang patut diperhitungkan. Bagi supporter ini adalah momentum emas. Kita tidak lagi dipandang sebelah mata. Mimpi melihat Persib mengangkat trofi Asia bukan lagi halusinasi. Jalur menuju final sudah terbentang, tinggal bagaimana Bojan Hodak dan pasukannya memanfaatkan privilege ini. Setiap langkah di fase gugur akan menjadi sejarah. Antusiasme menyambut undian ini membuktikan bahwa ambisi Persib sudah melampaui batas kompetisi domestik. Gagal dapatkan Martin Paes, Bobotoh desak Persib datangkan alternatifnya. Kegagalan mendatangkan Martin Paes tidak membuat Bobotoh patah arang, melainkan langsung bergerak cepat mendesak manajemen untuk mengamankan tanda tangan kiper keturunan lain yang tak kalah berkualitas. Mimpi melihat Martin Paes berseragam Persib mungkin harus dikubur usai sang pemain memberikan klarifikasi terbarunya, namun bursa transfer tidak pernah tidur. Bobotoh yang cerdas langsung mengalihkan fokus dan mendesak manajemen untuk segera mengamankan alternatif terbaik. Nama yang paling santer diteriakan adalah Cyrus Margono. Kiper muda keturunan Indonesia Iran yang baru saja berstatus tanpa klub usai dari Kosovo dinilai sebagai opsi paling realistis dan berkualitas untuk memperkuat sektor penjaga gawang. Desakan ini bukan tanpa alasan, Persib butuh regenerasi dan pelapis sepadan atau pesaing bagi Teja Paku Alam. Cyrus Margono dengan postur ideal dan pengalaman di Eropa dianggap sangat cocok. Selain itu, rumor kedatangan Joy Pelupesi yang kian dekat juga memicu semangat gelombang naturalisasi di tubuh Persib. Bobotoh ingin melihat Persib dihuni oleh talenta-talenta terbaik baik lokal maupun keturunan. Jika manajemen berhasil mendaratkan Cyrus, ini akan menjadi win-win solution. Cyrus butuh menit bermain untuk dilirik timnas dan Persib butuh kiper tangguh. Sinergi ini yang diharapkan Bobotoh. Kegagalan satu transfer harus dibalas dengan kesuksesan transfer lainnya yang tak kalah strategis. Desakan ini adalah bukti kepedulian supporter terhadap kedalaman skuad. Gerak cepat manajemen untuk merekrut Cyrus Margono sebagai alternatif wajib segera dilakukan agar lini pertahanan Persib semakin solid menghadapi putaran kedua.